Shalom, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah, kita akan memulai pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai surat Ibrani. Apakah ada yang tahu apa itu surat Ibrani? Surat Ibrani adalah salah satu surat dalam Perjanjian Baru yang berfungsi sebagai pengajaran dan penguatan iman. Yang pertama, kita akan membahas penerima surat Ibrani. Di dalam Ibrani 13 ayat 24, yang isinya adalah, "Sampaikanlah salam kepada semua pemimpin kamu dan semua orang kudus. Terimalah salam dari saudara-saudara di Italia." Itu berarti bahwa orang Italia telah mengirim salam kepada jemaat itu. Perkataan pemimpin dalam Ibrani 13 ayat 24, terjemahan Hege Nenonia, adalah istilah yang hanya biasa dipakai di Roma. Jadi, diduga surat ini dikirim kepada jemaat Kristen di Roma. Salam yang disebut dalam ayat tersebut adalah salam dari orang Italia di perantauan yang mengirimnya kepada saudara sebangsanya di Roma. Kedua, kita membahas keadaan penerima surat Ibrani. Keadaan penerima surat Ibrani jelas diketahui penulisnya, yaitu mula-mula jemaat berjalan dengan baik dan mereka melayani orang kudus. Waktu mereka bertobat, mereka banyak mengalami penderitaan seperti harta mereka dirampas. Tetapi mereka diperingatkan supaya jangan melepaskan kepercayaan mereka. Sudah ada beberapa anggota jemaat yang murtad, ada yang lemah dan putus asa. Mereka lamban dalam mendengar, sehingga perlu lagi mereka diajar tentang asas-asas iman. Yang ketiga, kita akan membahas latar belakang dari surat Ibrani. Pada saat itu, pembaca ada di dalam bahaya yang besar. Sudah lama Kristen, tetapi belum dewasa di dalam iman. Oleh karena itu, mereka mungkin akan berbalik kepada agama Yahudi. Itu sebabnya si penulis menyebut suratnya sebagai kata-kata nasihat. Oleh karena itu, pembaca begitu membutuhkan kata-kata nasihat itu. Maka surat Ibrani ditulis. Yang keempat, kita akan membahas penulis surat Ibrani. Penulis surat Ibrani tidak mencantumkan namanya dan tidak memberi salam. Surat ini tidak mempunyai alamat seperti biasanya di dalam surat-surat yang ditulis pada abad pertama. Ada seorang penafsir berkata bahwa surat ini bukan surat biasa, melainkan surat khotbah yang dalam bentuk tertulis. Memang benar, menurut tradisi yang cukup tua, surat ini dikenal sebagai surat yang dialamatkan kepada orang-orang Ibrani. Surat Ibrani ditulis oleh seorang yang terpelajar yang mempunyai pengetahuan tentang bahasa Yunani yang sangat tinggi. Ada seorang penafsir berkata tentang bahasa Ibrani pada umumnya diakui bahwa ini adalah bahasa Yunani yang terindah di seluruh Perjanjian Baru. Dalam gereja mula-mula, Paulus atau Barnabas sering disebut sebagai penulis surat Ibrani. Namun, teori ini sulit diterima karena yang pertama, Paulus biasanya mencantumkan namanya di setiap suratnya. Yang kedua itu, Paulus mengklaim menerima Injil langsung dari Yesus. Yang kelima itu, kita akan membahas waktu penulisan dari surat Ibrani. Surat Ibrani itu ditulis sebelum tahun 68 Masehi atau sesudah tahun 80 Masehi. Surat Ibrani ditulis pada masa hidup generasi Kristen kedua. Ditulis setelah waktu yang cukup lama, setelah itu menjadi percaya dan bertobat. Selanjutnya, di bagian ke-6, kita akan membahas sifat dari surat Ibrani. Yang pertama itu, permulaan surat tidak menyebutkan siapa penulis, salam, serta penerimanya. Yang kedua itu, memiliki gaya seperti khotbah di rumah ibadat Yahudi yang terletak di lingkungan Helenis. Yang ketiga itu, bersifat menguatkan dan membangun jemaat yang lelah dan suram. Yang keempat, terdapat salam penutup.
Di bagian ketujuh ini, kita akan membahas mengenai maksud dan tujuan penulisan surat Ibrani. Yang pertama itu, menguatkan iman. Penulis surat ini ingin mengingatkan orang-orang Kristen bahwa mereka harus tetap percaya kepada Yesus meskipun mereka mengalami kesulitan atau cobaan. Yang kedua adalah menyatakan bahwa Yesus adalah yang terbesar. Surat Ibrani menjelaskan bahwa Yesus lebih besar dari nabi-nabi, malaikat, ataupun imam-imam dalam perjanjian lama. Yesus adalah anak Allah yang menyelamatkan manusia dari dosa. Yang ketiga itu mengajak hidup setia. Surat Ibrani mengajak orang-orang untuk setia kepada Allah dan hidup sesuai dengan ajaran Yesus. Jika mereka setia, mereka akan menerima berkat yang besar dari Allah. Di bagian yang ke-8 ini, kita akan membahas ciri khas dari surat Ibrani. Yang pertama itu berbicara tentang Yesus. Surat Ibrani menjelaskan bahwa Yesus adalah Tuhan yang sangat istimewa. Ia disebut sebagai imam besar, yang artinya ia adalah penghubung kita dengan Allah. Yang kedua, yang menjadi ciri khas dari surat Ibrani adalah mengajarkan iman. Surat Ibrani mengajarkan bahwa iman itu penting sekali. Contohnya, ada bagian yang disebut pahlawan iman, yaitu daftar orang-orang yang percaya kepada Allah meskipun mereka tidak melihat janji Allah langsung terjadi. Ciri khas dari surat Ibrani yang ketiga adalah kerangka surat ini terdiri dari serangkaian perbandingan yang masing-masing diikuti oleh suatu peringatan dan suatu nasihat. Yang keempat, menjelaskan janji Allah. Surat Ibrani mengingatkan bahwa Allah selalu menepati janjinya. Dengan percaya kepada Yesus, kita memiliki janji keselamatan dan kehidupan yang kekal. Selanjutnya, yang di bagian ke-9 ini kita akan membahas pokok-pokok yang dibicarakan di dalam surat Ibrani. Yaitu yang pertama, Yesus lebih besar dari siapapun. Yesus lebih besar dari malaikat, nabi, atau siapapun yang pernah ada. Dia adalah Tuhan yang menciptakan semuanya. Pokok-pokok yang dibicarakan dalam surat Ibrani yang kedua yaitu ajaran tentang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat. Bila murtad lagi, maka tidak ada kemungkinan bagi mereka untuk kembali selamat, karena tidak ada pertobatan kedua. Yang ketiga adalah mengajak hidup setia. Surat Ibrani mengajak orang-orang untuk setia kepada Allah dan hidup sesuai dengan ajaran Yesus. Jika mereka setia, mereka akan menerima berkat yang besar dari Allah. Yang keempat, menjelaskan janji Allah. Surat Ibrani mengingatkan bahwa Allah selalu menepati janjinya. Dengan percaya kepada Yesus, kita memiliki janji keselamatan yang nyata dalam Kristus jauh lebih besar dan penting dari yang dinyatakan dalam perjanjian lama. Baik, yang terakhir di bagian ke-9, kita akan membahas struktur isi dari surat Ibrani. Yang pertama itu Yesus, yang kedua golongan, dan yang ketiga adalah imam. Sekian dari video saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Shalom.